SPRI menyampaikan berita dunia cepat dan akurat. DPD SPRI Kalimantan Tengah. Oke. Saya dengar informasi ini salah satu pengukuhan yang rencana akan dilaksanakan dalam bulan depan ini. Namun pada intinya Pak Ketua sudah menyusun struktur. Nah, inti dari struktur yang telah terbentuk sebagai Ketua DPD SPRI Kalimantan Tengah ini sampai sejauh mana? Kita utamanya setelah terbentuknya SK, terbitnya SK, terbentuknya sistem sudah pengurusan, langkah-langkah ke depan setelah pengukuhan ini tersebut, kita mengadakan rapat natulen. Salah satu utama yang kita bahas artinya persiapan untuk acara pengukuhan pelantikan yang mendatangkan Ketua DPP dan Sekjen DPP untuk melantik kita di Kalimantan Tengah. Salah satunya program yang utama kita mengundang para unsur Muspida, Muspika, dan para instansi-instansi terkait seperti Komenpo dan instansi-instansi lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun langkah-langkah yang akan kita tempuh bersama Pak Sekjen dan bendahara serta pengurus yang ada SPRI di Kalimantan Tengah, yang lebih kami fokuskan ialah setelah terlantiknya kita ini nanti, pengukuhan nanti kita mengadakan TOK. TOK nanti untuk pelatihan SKW. SKW menjadi asesmen nantinya yang dikeluarkan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang di bawah naungan LPSI SPRI ini. Nah, adapun tujuan TOK tersebut untuk melatih para wartawan dan jurnalistik yang ada di Kalimantan Tengah, utamanya khususnya untuk para jurnalis yang mereka wartawan-wartawan di bawah media yang bernaung di bawah SPRI, Serikat Pers Republik Indonesia ini. Nah, untuk ke depan setelah mereka sudah mengikuti pelatihan, mereka mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu nanti akan menjadi acuan bahwa wartawan-wartawan kita di bawah naungan perusahaan pers dan media yang ada di Kalimantan Tengah ini akan mempunyai sertifikat SKW, sertifikat keahlian wartawan yang dikeluarkan oleh LLSP yang resmi dari negara Republik Indonesia. Kurasa itu. Mungkin sebagai harapan kan oleh LLSP yang resmi dari negara Republik Indonesia. Kurasa itu. Mungkin sebagai harapan ke depannya ada program-program yang menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka panjang utamanya ini gimana SPR ini bisa membantu pemerintah daerah, terutama Provinsi Kalimantan Tengah plus 13 kabupaten kota, 1 kota madya yang ada di Kalimantan Tengah dalam publikasi yang salah satunya sesuai semboyan SPRI tadi bisa menyiarkan penyiaran kita di secara kancah internasional maupun nasional tentang keberadaan Kalimantan Tengah ini seperti apa, politik, budaya dan sebagainya supaya lebih dikenal di dunia luar ataupun di secara nasional. Utamanya hal-hal tersebutlah kita dengan pemerintah daerah kita bisa bekerja sama. Salah satunya dengan pihak Komenpo ataupun Humas, kita gimana caranya SPRI lah Serikat Pers Republik Indonesia ini bisa di PD ini kita menjembatani kepada pemerintah daerah, terutama humas-humasnya, salah satu pendidikan, kesehatan, termasuk juga Komenpo, salah satu unsur-unsur yang mereka bisa mengirimkan berita-berita kepada kita tentang informasi adanya liputan ataupun ada apa. Nah, itu seluruhnya mungkin diinformasikan ke DPD SPRI Kalimantan Tengah. Nanti kita beritahukan kepada masing-masing pimpinan pemret media yang ada yang bernaung di posisi SPRI. Mungkin harapan ke depannya, Bang? Harapan ke depannya, wartawan-wartawan kita ini yang di bawah naungan SPRI, yang di bawah naungan SPRI, maksud kita dalam konteks artinya itu media yang bernaung di bawah SPRI, nantinya wartawan-wartawan tersebut menjadi profesional. Jadi kecepatan dalam secara digital, pemberitaan digital ini tidak ada lagi keterlambatan. Saat itu mereka liputan, di saat itu juga berita tersebut akan tayang secara live, secara media online, secara rilis pemberitaannya YouTube. Nah, itulah yang kita maksudkan nanti. Nah, kedepannya para regenerasi pun kita akan didik nanti secara pelatihan, persiapan OKW, persiapan SKW dalam konteksnya LSP kita. Kurasa itu nanti Pak Sekjen lagi bisa menjelaskan tambahannya. Ya, mungkin semuanya sudah
dibicarakan oleh ketua kita. Mungkin tambahan tadi terkait masalah LSP tadi, kita identitas kita nanti yang mengeluarkan itu BNSP. Itu mungkin tambahannya ketua, karena LSP yang mengadakan SPRI, yang melakukan SKW itu adalah LSP dan akan disahkan oleh BNSP. Kira-kira begitu. Badan Nasional akan SKW itu adalah LSP dan akan disahkan oleh BNSP. Kira-kira begitu. Badan Nasional itu? Sertifikat itu nasional. Itu saya kira barangkali dari bendahara. Paling saya cuma menambahkan bahwa saya berharap dengan adanya SPR ini kita bisa menciptakan jurnalis-jurnalis yang mempunyai kualitas atau mutu dalam menyampaikan pemberitaan-pemberitaan di dalam media-media yang dia punyai, sehingga dengan ada SPR ini kita bisa membimbing mereka. Itu yang saya harapkan dari ini. Ya Pak, terkait dengan peran fungsi kelembagaan dari SPRI sendiri seperti apa nampaknya? Gini, kita sudah mempunyai program-program pokok dalam konteksnya tadi, kelembagaan tadi akan ada salah satu pengurus dan ketuanya di bidang SK tersebut, Pak Taufik yang bahasanya untuk kelembagaan. Kalau kita langkahnya, posisi SPRI nanti juga bekerja sama kepada universitas. Nah, jadi untuk kelembagaan mungkin Pak Taufik bisa menjelaskan sebagai tupoksi ketuanya. Jadi terima kasih yang mana disampaikan ketua. Kita hanya untuk sedikit memberikan satu gambaran. Peran fungsi kelembagaan tidak lain adalah untuk menjalin salah satu kerjasama di antar instansi maupun lembaga-lembaga yang lain, sehingga SPSR ini bisa sinergitas dalam untuk mencari berita dalam liputan. Itu yang paling utama. Kedua, kita bukan untuk menjadi persaingan dalam satu pemberitaan, tapi bagaimana kita menyajikan satu kualitas pemberitaan itu, sehingga apa yang dikatakan dalam Limawi dan klarifikasi yang baik. Ini yang kita perlu andalkan. Bagaimana orang bisa memberikan satu contoh kelembagaan yang baik, paling tidak ada pada diri kita masing-masing. Demikian informasi yang kami dapatkan. SPRI Menyampaikan berita dunia cepat dan akurat. DPD SPRI Kalimantan Tengah. Oke.